Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurfitria dari Prodi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran private classroom. Private classroom adalah salah satu model atau metode belajar yang meminimalkan pengajaran langsung dari guru, di mana dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu di rumah. Sedangkan kegiatan belajar mengajar di kelas hanya berupa pengajaran tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami saat belajar di rumah. Model pembelajaran private classroom adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar yang biasanya dilakukan di kelas menjadi dilakukan di rumah. Sebaliknya, aktivitas belajar yang biasanya dilakukan di rumah menjadi dilakukan di kelas. Guru sebagai fasilitator mengemas materi pembelajaran dalam bentuk digital berupa video untuk dipelajari siswa di rumah, sehingga siswa sudah lebih siap belajar ketika di kelas. Menurut A.B. Sekera dan Dawson, tahun 2015, karakteristik model pembelajaran private classroom yang membedakannya dengan model pembelajaran biasa adalah yang pertama, perubahan penggunaan waktu kelas, yang kedua, perubahan penggunaan waktu di luar kelas, yang ketiga, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pelajaran rumah di kelas, yang keempat, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap di dalam kelas menjadi di luar kelas, yang kelima, kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, peer learning, dan pemecahan masalah. Yang keenam, aktivitas pra dan pasca kelas. Yang ketujuh, penggunaan teknologi terutama video. Tipe-tipe private classroom yang pertama yaitu traditional private. Traditional private merupakan model pembelajaran private classroom yang paling sederhana. Langkah pembelajarannya adalah siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu ketika di kelas melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok, kemudian di akhir pembelajaran dilakukan kuis secara individu atau berpasangan. Yang kedua, Mastery 5. Mastery 5 merupakan perkembangan dari tradisional 5. Tahapan pembelajarannya hampir serupa dengan tradisional private. Hanya saja, pada awal pembelajaran diberikan pengulangan materi pada pertemuan sebelumnya. 3. Peer Instruction 5. Peer Instruction 5 adalah model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi dasar sebelum memulai kelas melalui video. Ketika di kelas, siswa menjawab pertanyaan konseptual secara individu, dan siswa diberikan kesempatan untuk saling beradu pendapat terhadap soal yang diberikan untuk meyakinkan jawaban kepada temannya. Di akhir pembelajaran diberikan tes pemahaman secara individu. Yang keempat, Problem-Based Learning 5. Problem-Based Learning 5 adalah model pembelajaran di mana siswa diberikan video yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang akan muncul ketika di kelas. Pada model ini, siswa bekerja dengan bantuan guru. Ketika di kelas, siswa melakukan eksperimentasi dan pelajaran private classroom. Pertama, siswa mempelajari topik sendiri. Biasanya menggunakan pelajaran video yang dibuat oleh guru atau bersama oleh pendidik lain. Guru tidak harus menciptakan video pembelajaran sendiri. Kemudian di dalam kelas, siswa mencoba untuk menerapkan pengetahuan dengan memecahkan masalah dan melakukan kerja praktek. Pembelajaran private classroom bukan hanya sekedar belajar menggunakan video pembelajaran saja, namun lebih menekankan tentang manfaat waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan pengetahuan siswa. Menurut Aditya dan kawan-kawan tahun 2015, langkah-langkah model pembelajaran dengan metode private classroom
Yang pertama yaitu langkah persiapan. Dalam langkah persiapan, sebelum tatap muka, guru memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, guru menyampaikan secara garis besar materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, memberi tugas siswa untuk membuat rangkuman dari video. Langkah yang kedua yaitu kegiatan di kelas. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Selanjutnya, membahas video yang telah ditonton siswa dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, melalui tanya jawab dengan siswa, guru menguatkan konsep. Selanjutnya, guru memberikan latihan pemecahan melalui LKS. Selanjutnya, guru memberikan latihan pemecahan masalah melalui LKS. Dan yang selanjutnya, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Peran guru saat diskusi adalah memfasilitasi siswa agar mampu menuliskan ide atau gagasannya terkait masalah yang diberikan. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan yang lain menanggapinya. Selanjutnya, guru memberikan tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, memberikan video pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Kelebihan Five Classroom. Yang pertama, siswa dapat mengulang-ulang video tersebut sehingga ia benar-benar memahami materi. Yang kedua, siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun, asalkan memiliki sarana yang cukup, bahkan bisa disalin melalui flashdisk dan di-download. Yang ketiga, efisien. Karena siswa diminta untuk mempelajari materi di rumah dan pada saat di kelas, siswa dapat lebih memfokuskan kepada kesulitannya dalam memahami materi ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan materi tersebut. Dan kelebihan yang terakhir yaitu siswa dituntut untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan video pembelajaran yang diberikan sehingga mendukung semangat belajar. Kekurangan Five Classroom. Yang pertama, untuk menonton video, setidaknya diperlukan sarana yang memadai, baik komputer, laptop, maupun handphone. Hal ini akan menyulitkan siswa yang tidak memiliki sarana tersebut. Yang kedua, diperlukan koneksi internet yang lumayan bagus untuk mengakses video, terutama apabila filenya berukuran besar. Maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka atau mengunduhnya. Ada cukup banyak siswa yang gaptek, sehingga mereka memerlukan waktu yang lebih untuk mengakses video tersebut. Yang ketiga, siswa mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video, dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika menonton video saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.